Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya atau timbulnya konsepsi wawasan Nusantara ini dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, segi historis atau sejarah. Yang kedua, segi geografis dan sosial budaya. Dan yang ketiga, segi geopolitik dan kepentingan nasional. Yang pertama, segi historis atau sejarah. Dari segi sejarah, bangsa Indonesia ini menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena 2 hal. Yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpisah. Yang kedua, kita pernah mengalami wilayah yang terpisah-pisah. Sebagaimana bangsa lain, bangsa Indonesia pun pernah dijajah oleh bangsa Barat. Salah satu bangsanya yaitu Spanyol. Sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah-pecah, serta memiliki wilayah yang terpisah-pisah, jelas merupakan sebuah kerugian besar, dan ini menjadi salah satu faktor tidak mendukungnya Indonesia untuk merdeka lebih cepat, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk keluar dari keadaan bangsa terjajah dan munculnya semangat bangsa Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional, yaitu munculnya sebuah organisasi yang bernama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang akhirnya menghasilkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dibagi dalam 3 kurun waktu. Yang pertama, zaman perintis. Zaman perintis ini ditandai dengan munculnya pergerakan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Yang kedua, zaman penegas ditandai dengan munculnya Ikrar Sumpah Pemuda atau organisasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan yang terakhir yaitu zaman pendobrak dengan munculnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ditandainya dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan di situ pula berakhirnya dari masa penjajahan bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, upaya untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempersatukan wilayah Indonesia adalah dengan mengganti Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939, sehingga keluarlah Deklarasi Juanda 1957 yang berbunyi bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Ketentuan di atas diatur dan undang-undang sekelasnya. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 tersebut melahirkan konsepsi wawasan Nusantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi malah menjadi penghubung wawasan Nusantara, dibangun dari konsep kewilayahan. Pada tahun 1969 keluarlah deklarasi tentang landas kontinen yang berintikan 1. Kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara yang bersangkutan. 2. Batas landas kontinen yang terletak di antara negara adalah garis tengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau yang biasa disebut ZEE yang berintikan 1. Lebar ZEE di Indonesia 200 mil diukur dari garis pangkal laut Indonesia. 2. Hak berdaulat untuk menguasai sumber daya alam di wilayah ZEE. 3. Laut di ZEE tetap merupakan lautan bebas untuk pelayaran internasional, tapi tidak untuk penangkapan ikan dari negara asing. 2. Yaitu segi geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta terbaik di antara bangsa lainnya. Keunikan wilayah dan kemajemukan bangsa tersebut antara lain sebagai berikut. Indonesia bercirikan negara kepulauan sekitar 17.508 pulau.
2. Luas wilayah Indonesia 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Indonesia juga terdiri dari 2/3 lautan dan sisanya adalah daratan. 3. Jarak utara ke selatan 1.888 juta kilometer persegi dan jarak timur ke barat adalah 5.110 ribu juta kilometer persegi. Keempat, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 5. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. 6. Indonesia hanya memiliki 2 musim. 7. Indonesia menjadi 2 pertemuan jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. 8. Berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat barat timur, dan 141 derajat barat timur. 9. Wilayah yang subur dan heritable. 10. Kaya akan sumber daya alam dan flora fauna. 11. Memiliki etnik yang sangat banyak. Dan 12. Memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan jumlah sekitar 218 juta penduduk. Yang terakhir yaitu 3. Segi geopolitik dan kepentingan nasional. Berdasarkan geopolitik dan wilayah Indonesia adalah satu kesatuan dari wilayah Sabang hingga Merauke yang terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Rasa kebangsaan Indonesia ini dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya disebut Nusantara. Prinsip geopolitik Indonesia menunjukkan bahwa dalam hal wilayah, Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh dan tercapainya tujuan nasional Indonesia.